KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wamenakar Immanuel Ebenezer pada malam Rabu 20 Agustus 2025. Penangkapan ini terjadi di Jakarta dan diduga terkait dengan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikasi K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Immanuel adalah orang pertama dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran yang terseret dugaan kasus korupsi. Namun publik pun sontak teringat kembali pada pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di hadapan DPR pada Jumat 15 Agustus lalu. Ia dengan lantang menegaskan tidak akan ragu memimpin langsung perang melawan korupsi. Peringatan kerasnya bahwa tak ada satupun yang akan dilindungi bahkan dari lingkaran partainya sendiri. Kini terasa nyata. Penangkapan Immanuel Ebenezer oleh KPK seakan menjadi cermin bahwa pidato itu bukan sekedar jargon politik. Pesan Presiden hidup di lapangan pemberantasan korupsi bisa menghantam siapapun tanpa pandang bulu. Bisa jadi itu sinyal bahwa KPK mungkin saja sudah terlihat kasak kusuknya kemudian diketahui oleh Pak Presiden. Langsung saja reshuffle kabinet. Karena bagaimanapun reshuffle itu bukti bahwa Pak Prabowo tidak main-main. Pemerasan, dan ini luar biasa. Kalau pemerasan dalam bahasa sarkas atau dalam tanda kutip ini adalah preman politik. Tribuners bertemu kembali dengan saya Nila Irda dalam program Tribun News on Focus. KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wamenakar Immanuel Ebenezer pada hari Rabu 20 Agustus 2025. Penangkapan ini terjadi di Jakarta dan diduga terkait pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Immanuel Ebenezer sendiri adalah orang pertama dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran yang terseret dugaan kasus korupsi. Lantas apakah ditangkapnya Immanuel Ebenezer ini akan mempengaruhi citra kepemimpinan Kabinet Merah Putih? Saya akan membahasnya. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom dalam Tribun News on Focus kali ini ada pengamat politik dari Citra Institute, ada Bang Efriza di sana. Bang Efriza, terima kasih banyak menyempatkan waktunya untuk berdiskusi. Kabar baik ya, Bang Efriza ya? Alhamdulillah kabarnya baik, Mbak. Ya, kita membahas soal satu isu yang sekarang sedang hangat diperbincangkan adalah orang pertama dalam kabinet Prabowo Gibran yang di OTT oleh KPK. Bang Efriza ini adalah Wamenakar Immanuel Ebenezer. Mungkin Bang Efriza juga bisa memberikan sedikit pengantar. Cukup mengejutkankah penangkapan ini atau seperti apa? Karena kita kan lihat KPK tidak main-main lagi. Yang disasar adalah wakil menteri di lingkaran kabinet, Bang. Iya, terima kasih Mbak Nila Irda dan terima kasih untuk Tribun Non Fokus. Jadi kalau berbicara saat ini tentu saja momennya kita masih hari kemerdekaan 80 tahun Indonesia merdeka dan statement hari ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa yang pertama korupsi di Indonesia masuk stadium 4 dan itu luar biasa, kronis sekali. Dan yang kedua, kasus Ebenezer ini yang ingin sebagai pendahulu atau pengantar ini adalah tantangan bagi Pak Prabowo sebagai presiden. Pertama, tantangannya adalah bagaimana ia membuktikan dirinya, komitmennya, konsistensi perilaku dan bicaranya. Ia menyatakan di berbagai forum, yang pertama adalah forum dalam hal ini ketika di Partai Golkar di bulan November, sebelumnya juga ada di bulan Juni, dan sebelumnya juga Desember, dan yang terbaru adalah tepatnya di saat ini atau di Agustus. Apa yang dinyatakan oleh Pak Prabowo? Ia menyatakan ia akan memproses. Utamanya, ia tidak akan membela anggotanya Gerindra yang melakukan tindakan korupsi. Dan itu dianggap tindakan keliru. Dan itu yang akan dilakukan oleh dirinya. Bahkan, Prasetyo juga sudah menyatakan pemerintah memberikan
kesempatan, kebebasan, dan tidak akan mengintervensi kasus hukum ini. Artinya semua diserahkan kepada KPK. Kalau terbukti, langsung diproses dan diganti. Dan apa yang kita bisa lihat, apakah komitmen Pak Prabowo ini sesuai atau tidak? Karena kita melihat kemarin ada kasus gonjang-ganjing abolisi, amnesti, kemudian remisi terhadap Setia Novanto, dan ini artinya ada permasalahan-permasalahan di publik yang menjelaskan bahwa Presiden Prabowo satu sisi memang tidak ingin terlibat politik balas dendam eranya Jokowi, tapi sisi yang lain ada kekhawatiran dalam hal ini KPK, dalam hal ini anti rusuh dan dalam hal ini menyelesaikan persoalan korupsi. Karena itu tantangannya. Tapi buat KPK, saya akui, saya mengapresiasi dan efektivitas independensi dari KPK ini benar-benar luar biasa. Mereka ketika terjadi abolisi, amnesti, masih melakukan operasi tangkap tangan dan jangan lupakan, ini kadernya Gerindra. Dan sudah waktunya Prabowo menunjukkan Gerindra itu bersih. Hmm. Artinya kalau kita bisa melihat penangkapan Emmanuel Ebenezer ini, Mbak Efriza, sekaligus bisa menjadi salah satu penguat bahwa era Prabowo ini benar-benar tidak akan pandang bulu, siapapun yang memang terlibat dugaan korupsi juga akan langsung ditindak. Iya, ini akan menjadi sebuah batu uji. Dan ini akan menjadi konsistensi Pak Prabowo itu ditantang. Apakah ia benar-benar akan tidak melakukan intervensi dan sangat konyol, sekali lagi sangat konyol dan lucu, jika ternyata KPK sudah operasi tangkap tangan, ternyata Immanuel dibebaskan tanpa ada terkait dengan kasus yang tadi K3 karena 1 kali 24 jam. Dan kalau itu terjadi, bisa jadi sentimen masyarakat, sentimen publik, dan amarah publik itu bisa jadi memuncak. Karena hari ini juga publik sedang kesal efisiensi anggaran. Di sisi yang lain terjadi kenaikan gaji, dalam hal ini bukan gaji ya, rumah anggota dewan. Jadi take home pay-nya itu luar biasa besar anggota dewan. Dan di sisi yang lain ternyata korupsi. Dan apalagi kalau kita melihat yang namanya wamen itu rata-rata menjadi komisaris. Artinya apa? Noel ini sudah merusak dua sekaligus. Pertama adalah dalam hal ini kinerja dia sebagai wamen. Yang kedua, kinerja dia sebagai komisaris. Dan ini menunjukkan bahwa rangkap jabatan itu tidak baik. Dan menunjukkan inilah yang terjadi. Ketika satu orang merangkap dua jabatan, ia terkena kasus korupsi di satu kantornya, malah yang kena itu dua lembaga sekaligus, yaitu Kemenakernya sekaligus dia sebagai komisaris BUMN-nya.